Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Berbagi Ilmu. Teman-teman, kali ini kami akan membagikan sebuah cara untuk menambahkan random access memory atau RAM pada laptop atau komputer kalian menggunakan virtual RAM. Nah, jadi di sini ada simulasi ya yang dapat kita lihat bahwasanya untuk menambahkan virtual memory itu kita ada banyak variasi. Jadi ada yang 4 GB, 8 GB, dan 16 GB. Dan ini nanti yang akan kita masukkan datanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah di sini saya sudah mencoba ya. Saya sudah masukkan yang 16 GB ini. Jadi nanti akan muncul di sini ya, di bagian command ini. Nah, di sini merupakan virtual memory yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, caranya seperti apa? Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Ini kelas dulu. Pertama, teman-teman silakan tekan eh, kontrol yang ada di keyboard atau laptop, tekan kontrol plus R. Jadi kontrol dengan R itu bersamaan ya. Bentar ya. Atau teman-teman karena ini saya merekam ya, kita cari aja di sini seperti ini ya. sysdm.cpl, klik saja oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan perbesar dulu ya. Kita akan perbesar. Nggak bisa ya diperbesar. Nah, di sini teman-teman jika udah masuk, jangan lupa ya tadi ini. Nah, ini nama filenya atau software yang kalian buka. Ketik aja di pencarian sini, kemudian ditekan enter. Nanti akan muncul yang ini ya, sistem property. Nah, kemudian kita masuk ke bagian advance. Nah, di sini kemudian di bagian ini ya, di bagian performance kita klik setting. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita masuk lagi ke bagian advance lagi. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan pilih change, pilih change. Nah, kemudian yang automatical manage pagging ini, size for all driver ini kalian unchecklist saja ya, di unchecklist. Nah, kemudian di bagian space ini, di bagian space nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, saya sarankan teman-teman gunakan yang eh kalau misalkan bisa lebih baik menggunakan SSD ya. Kalaupun juga harddisk juga tidak masalah ya. Nah, di sini teman-teman silakan di bagian klik di bagian custom size. Itu ini yang eh kita ambil yang 16 GB ya. Jadi untuk di bagian ini, initial size ini kita masukin yang ini yang tertinggi ya. 16384. Nah, kemudian untuk maksimum size itu kita masukin 32768. Seperti itu. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan yang 4 GB, yang ini, misalkan ingin yang 4 GB, maka teman-teman masukin yang ini ya. Masukkan yang ini. Begitu juga jika teman-teman ingin menggunakan yang 8 GB, tinggal dimasukin yang ini tadi ya. Nah, inisial size-nya silakan dimasukkan sesuai dengan tabel yang ada di sini. Inisial size, kemudian maksimum size-nya itu juga disesuaikan. Nah, di sini saya contohkan, saya ambil yang paling tinggi saja ya.
Jadi 16 GB. Ini inisial size-nya dimasukin yang ini, kemudian maksimum size-nya itu dimasukin yang ini ya. Jadi kita dapat 16 GB atau 16 GB. Nah, kemudian jika sudah, maka teman-teman silakan pilih set seperti itu ya. Kemudian klik OK. Dan selanjutnya kita pilih lagi OK, kemudian klik OK. Nah, kita akan lihat ya untuk di bagian task manajernya itu, ini kita perbesar aja. Kemudian kita masuk ke performance. Nah, selanjutnya kita pilih yang di bagian memori. Maka teman-teman akan melihat ada ini ya. Jadi di bagian comment ini yang tadi, yang saya jelaskan di awal tadi, ini merupakan eh, virtual memory yang sudah kita tambahkan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, gunanya apa kita menambahkan virtual memory ini? Biar laptop teman-teman atau komputer yang kalian gunakan, yang teman-teman gunakan, itu lebih kencang ya, atau lebih tidak lemot ketika banyak membuka beberapa aplikasi. Misalkan buka browser, kemudian sambil mengetik, sambil nonton. Nah, itu perlu ya. Jadi misalkan laptopnya memang terbatas ya untuk spesifikasinya, saya sarankan gunakan secara maksimal seperti itu. Nah, jadi ini tadi ya teman-teman. Untuk caranya seperti tadi, pertama masuk ke sini tadi. Ini tinggal kita copy aja sebenarnya ya. Tinggal kita paste atau Ctrl V. Nah, kemudian kita buka. Akan muncul seperti ini, kemudian pilih bagian advance, kemudian kita pilih lagi performance yang ini, dipilih setting, kemudian advance lagi, kemudian pilih change atau kita ubah ya. Dan ini jangan di checklist. Kemudian jika udah, tinggal diklik set. Masukin tadi ya sesuai datanya. Set, klik OK, kemudian klik OK. Klik OK lagi. Nah, yang terakhir, jangan lupa teman-teman di restart untuk komputer atau laptopnya ya, di restart agar performanya berjalan dengan normal atau stabil seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait tentang video ini, silahkan komen di bagian bawah video. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.